Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara lema hoax. Kata ini sering kita dengar kebelakangan ini, seturut dengan semakin pesatnya penggunaan media sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengacu kepada kata asal, yaitu bahasa Inggris, setidaknya lema ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah sebuah kata yang digunakan untuk menipu dan memanipulasi agar orang percaya kepada apa yang disampaikan. Di dalam kamus Cambridge juga ada makna kedua yang perlu kita perhatikan, karena lema tersebut menunjukkan sebuah upaya untuk menghadirkan olok-olok, sebuah kritik dengan nada halus sebenarnya. Jadi kita bisa memahami kata tersebut di dalam konteks. Lalu mungkin tidak kita bisa menggunakan bahasa setempat, yaitu bahasa Indonesia, yang punya arti serupa. Ya, jelas. Kata auta misalnya. Kata tersebut jelas hanya mempunyai 4 huruf, seperti kata hoax. Kita tahu bahwa banyak orang lebih memilih bahasa Inggris karena dianggap jauh lebih simpel atau sederhana. Ya, hurufnya jauh lebih sedikit dibandingkan kalau kita serap ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Tetapi sejauh ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia belum menyerap kata auta sebagai padanan dari hoax sebagai entry. Nah, persoalannya adalah mengapa kita sangat terlambat dalam menyerap bahasa asing ke dalam bahasa kita, yang kemudian kita menetapkannya sebagai bahasa resmi. Dan ini tidak hanya terjadi dengan kata hoax, tapi juga kata viral. Kata ini sebenarnya adalah kata yang berasal dari kata yang serupa dengan virus, ya, suatu yang menyebabkan penularan. Nah, kalau kata virus kita telah serap, kenapa kata viral tidak? Ini juga menjadi persoalan kita. Sebenarnya kita juga mempunyai kata serupa yang bisa digunakan untuk menunjukkan penularan, ya, dalam tanda kutip, yaitu tular untuk viral. Artinya kalau kita menyebut tular itu menunjukkan viral. Jadi suatu yang diviralkan, suatu yang ditularkan, sebenarnya itu mempunyai makna yang sama. Tetapi memang kita ada kecenderungan untuk menggunakan kata viral, ya, sebab sepertinya kita tidak pernah sepenuhnya mengungkapkan apa yang difikirkan kalau kita tidak menyebut bahasa asing. Ini juga terjadi pada kata mouse, ya, tikus, ya, kita menyebutnya mouse, ya. Sebuah alat yang digunakan untuk memindahkan kursor misalnya. Dan jarang dalam penggunaan sehari-hari kita memanfaatkan kata tikus, ya, sebagai bagian dari alat yang kita gunakan untuk memindahkan kursor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pekerjaan rumah kita yang sangat besar untuk kembali memartabatkan bahasa sendiri, yang apabila di dalam kosakata kita mungkin untuk mengutamakan bahasa Melayu sebagai bahasa bersama, maka sebaiknya memang kita menggunakan bahasa Melayu, tidak bahasa Inggris yang telah diserap ke dalam bahasa kita dan disesuaikan dengan tata bahasa kita. Mengapa ini perlu saya ungkapkan? Sebab kita merasa miris, ya, dengan ketidakpercayaan ke dalam bahasa kita sendiri. Ada banyak orang yang cenderung menyelipkan bahasa Inggris untuk menyampaikan gagasan. Padahal menurut saya ide itu tidak terlalu bernas, ya. Ide biasa, tetapi mungkin secara psikologis kalau kita menggunakan bahasa Inggris, maka istilah-istilah itu menaikkan moral penggunanya sebagai seorang sarjana. Saya pikir inilah yang menghantui tidak hanya orang awam. Akademisi juga sering menyelipkan bahasa Inggris di dalam penggunaan sehari-hari di luar akademik juga, ya. Dan terutama di panggung-panggung seminar, ya, kita sering menggunakan perkataan yang sebenarnya itu adalah istilah biasa, ya. Saya beri contoh misalnya taken for granted, ya, diterima begitu saja. Tapi ketika kita menggunakan kata yang pertama, seakan-akan kita telah menyampaikan sesuatu yang ilmiah. Nah, saya pikir inilah yang perlu kita hindari, agar di dalam sebuah wacana atau percakapan ilmiah itu lebih mengedepankan gagasan
dibandingkan kita sibuk untuk menyelipkan sebanyak mungkin istilah-istilah asing yang sebenarnya itu tidak menyamakan sebuah gagasan besar dari apa yang kita diskusikan. Oleh karena itu, maka tulisan saya ini ya, terkait dengan kata hoax itu bukan semata-mata sebuah tuntutan agar kita setia dengan bahasa kita sendiri, tapi jauh lebih besar bahwa sebuah dalam percakapan ilmiah itu kita lebih mendahulukan isi daripada gengsi. Ini yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.